ingin berbagi pengetahuan kepada masyarakat di Papua tentang kesehatan reproduksi. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan dulu tentang apa itu kesehatan reproduksi. Ya, jadi kesehatan reproduksi sebenarnya pada wanita itu sudah dimulai dari di dalam kandungan. Karena kalau pada wanita jumlah daripada cadangan sel telur itu paling tinggi pada kehamilan 28 sampai 30 minggu. Jadi di situ kira-kira sudah sekitar 28 sampai 30 jutaan. Tetapi dalam proses dia persalinan itu sudah akan berkurang. Pada waktu dia bersalin pada wanita yang bayi yang perempuan itu sel telurnya pada waktu bersalin dia turun mungkin sekitar 20 sampai 25. Memasuki proses remaja dia turun lagi. Nah, pada waktu saat dia masuk ke arah menopause itu sudah sangat berkurang, bahkan sudah di bawah 5. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sebenarnya pada wanita prosesnya sudah berlangsung selama dia di dalam kandungan. Nah, tanda-tanda apa yang bisa diketahui pada wanita itu pada waktu saat dia mulai akil balik sudah mulai kelihatan. Dalam arti dalam waktu dia masih anak-anak mungkin tidak terlihat secara fisik atau fenotip, tetapi pada waktu dia mengalami fase akil balik sudah mulai kelihatan. Bagaimana tanda-tanda daripada seks sekunder, misalnya pada wanita dengan buah dada yang bertambah, kemudian mulai tumbuh rambut-rambut pada alat pubis, pada alat genitalia eksterna, kemudian dia sudah mulai mengalami proses menarche atau haid awal, dan biasanya menarche dari 1 sampai 2 tahun dia mulai belum terlalu teratur pada akhir balik. Jadi orang yang remaja yang misalnya mengalami haid itu tidak teratur sebenarnya tidak masalah. Kadang-kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia masih beradaptasi dengan hormonal yang ada. Karena di situ kalau akil balik ovarium dia mulai memproduksi estrogen dan progesteron secara mandiri. Kalau dia masih remaja, di anak-anak belum. Ya. Nah, proses itu akan berpengaruh ke sistem siklus haid pada wanita yang normal, di mana otak besar akan mengeluarkan apa yang disebut dengan GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone yang akan mempengaruhi daripada FSH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone yang di situ dari FSH itu akan mempengaruhi ke ovarium. FSH itu juga akan membuat di follicle di ovarium akan berkembang melalui siklus daripada haid itu. Jadi terjadi setelah dia berkembang, estrogen meningkat, endometrium di dalam kapung daripada atau rongga daripada rahim akan terjadi fase proliferasi, artinya endometrium terjadi penebalan. Nah, pada waktu estrogennya tinggi itu akan memberikan feedback ke otak, ke FSH, sehingga terjadi apa yang disebut LH-SIRS atau luteinizing hormone yang meningkat. Dia meningkat, dia akan menekan FSH atau follicle stimulating hormonnya turun, sehingga ovarium itu yang follicle yang ada isi ovarium dia pecah, dan di situ yang disebut fase ovulasi. Bila pada remaja itu tidak mengalami atau tidak melakukan hubungan seksual, otomatis sel telur yang dilepaskan itu hidupnya cuma 24 jam, tidak dibuai dia akan mati karena dia tidak melakukan senggama, otomatis tidak ada fertilisasi. Dia akan mengalami proses apa yang disebut fase sekresi. Fase sekresi di mana estrogen turun, progesteron meningkat. Dengan sendirinya lapisan endometrium pun itu akan terjadi pematangan, sehingga pembuluh darah yang di sini akan mulai berkurang untuk membuat sirkulasi, otomatis dia akan terlepas secara alamiah. Di situ kan fase sekresi, makanya wanita itu akan terjadi haid. Dengan endometrium terlepas, pembuluh darah yang ada di dalam di bawah daripada stratum basalis itu akan terbuka, jadi akan berdarah. Makanya wanita itu akan haid keluar melalui vagina, dan di situ adalah siklus yang normal. Nah, pada wanita yang normal harusnya saluran daripada vagina masuk ke dalam rongga daripada rahim langsung ke tuba, atau saluran daripada tuba itu harusnya terbuka. Kalau itu saluran terbuka dengan siklus haid yang normal, itu disebut wanita itu normal secara keseluruhan. Dan pada wanita yang demikian itu akan sangat baik kalau dia melahirkan pada umur 21 sampai 35.
Karena di bawah itu pematangan daripada ovarium belum maksimal dengan pembentukan daripada rahim atau kandungannya belum juga sempurna. Jadi makanya di mana-mana dalam undang-undang pun tentang kesehatan reproduksi dianjurkan 21 sampai 35. 35 ya. Kenapa sampai 35? Karena di atas 35 dikhawatirkan apa yang tersebut mengalami suatu kemunduran daripada kualitas daripada sel telur. Makanya di atas 35 juga banyak yang mengalami apa yang disebut dengan Down syndrome. Tetapi sebenarnya tidak semua. Buktinya saya juga, ibu saya di atas 35 melahirkan saya juga nggak masalah. Iya. Tapi tidak semua. Tetapi ada juga kecenderungan itu, makanya dianjurkan 21 sampai 35. Pada umur 35 ke atas itu disebut dengan fase Poseidon. Jadi angka infertilitas atau fertilitas daripada wanita itu berkurang. Karena jumlah daripada sel telur juga berkurang. Makanya kadang-kadang wanita di atas 35 tidak pakai KB juga tidak hamil-hamil. Karena sel telurnya tidak terjadi. Walaupun dia siklusnya teratur. Di atas 45, di atas 40 itu sudah masuk fase klimakterium. Otomatis sel telur yang terjadi itu yang ada itu semakin berkurang, mungkin tinggal 5.000. Di atas 45 akhirnya sudah mulai masuk ke masa premenopause, semakin berkurang lagi, pada masa menopause sudah selesai. Jadi pada wanita itu keberlangsungannya itu sebenarnya dari lahir. Nah, beda dengan pada pria. Nah, pada pria itu selalu testis itu selalu ada di dalam perut daripada bayi pada waktu dalam kandungan. Nanti di atas 29 minggu dia akan turun. Nah, pada waktu lahir biasanya dokter yang waktu menolong persalinan atau bidan pasti dia akan meraba di kantong buah pelir. Dia ada buah pelirnya, ada atau tidak? Kalau tidak ada, pada waktu dia harus melapor, bikin catatan dalam 2 sampai 10 bulan ke depan itu harusnya dikasih turun oleh dokter bedah. Kalau tidak, dia punya pertama meresiko dia akan jadi infertilitas pada pria itu. Kedua, dia akan membuat cenderung kepada kanker daripada testis. Nah, proses berlangsung pada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak banyak yang tidak menyadari. Sering ada yang disebut dengan parotitis. Parotitis orang bilang bangkamo atau gondokan. Bukan gondokan, bangkamo atau apa disebut parotitis ya, bangka babi lah. Iya, istilah di sini. Tetapi permasalahan pengobatan yang tradisional orang cuma pakai blau. Ya, blau. Padahal sebenarnya itu infeksi pada kelenjar parotitis. Nah, kelenjar parotitis itu dia fungsinya atau strukturnya sama dengan testis. Jadi kalau infeksi yang di situ tidak diobati dan tidak baik secara alamiah, penyembuhan alamiah, dia akan kena di testis. Dampak daripada infeksi itu membuat lelaki itu akan steril. Jadi sel spermanya nggak ada, setelah dia besar nggak ada. Atau dalam proses dia akil balik, misalnya pada remaja, pada pria atau anak-anak, biasanya banyak bergaul dengan teman-teman di mana-mana ya untuk prestise, kadang-kadang akhirnya untuk menguji laki-laki atau tidak, kadang-kadang mereka diajak untuk hubungan ke tempat-tempat tanda petik, tempat-tempat PSK misalnya. Ya. Terus ada yang melakukan di luar kontrol. Betul. Akhirnya terjadi infeksi sampai kencing nanah. Ya. Nah, kalau itu pun dilakukan dan tidak pengobatan dengan benar, infeksi itu akan merusak daripada kelenjar daripada testis, sehingga pusat daripada pembentukan sperma akan rusak. Dengan sendirinya nanti setelah dia kawin nggak punya anak, setelah diperiksa ternyata spermanya nol. Nah, itu juga dia jadi menghambat. Ada juga pada pria, walaupun dia sudah menikah misalnya sudah punya anak satu, tapi mungkin dia tanda petik suka jajan. Akhirnya mengalami infeksi, tapi karena dia malu memberitahu ke istrinya, mengobati sendiri pakai obat ya kemana-mana, tapi dengan tidak tuntas. Begitu juga akhirnya membuat dia steril. Nanti anak kedua ketika kok nggak jadi-jadi, setelah diperiksa lagi ternyata sudah mengalami steril. Karena bisa aja penyumbatan atau kerusakan pada testis. Nah, kalau cuma penyumbatan pada saluran mungkin bisa dilakukan dengan TESA atau bisa diambil dari testis. Tetapi pengambilan dari testis itu biasanya dapat sel sperma yang muda. Nah, permasalahan pada sperma itu pun ada batas hidupnya. Jadi kalau sperma yang sudah dilepaskan oleh pria itu yang X itu hidupnya sekitar 48 jam, tapi yang Y itu hidupnya cuma 7 jam. Jadi orang yang berhubungan misalnya rutin, tapi pas masa subur wanita tidak berhubungan, dia tidak akan hamil. Karena walaupun dia sudah misalnya berhubungan hari ini, ternyata masa subur 3 hari lagi, pasti spermanya sudah mati semua. Pada waktu sel telurnya keluar,
tidak ada yang membuahi. Sesudah 24 jam daripada pelepasan itu dia berhubungan, sel telurnya sudah mati. Jadi nggak akan ada hamil lagi. Kadang-kadang mungkin ketidaktahuan daripada pola senggama yang teratur atau siklusnya juga yang teratur, akhirnya pada wanita juga susah untuk punya anak karena siklus teratur tapi misalnya dia ada gangguan misalnya pada polikistik ovarium, otomatis walaupun siklus teratur atau siklus sering tertunda tetapi sel telur nggak ada. Jadi harusnya pada orang yang mengalami suatu infertilitas harus diperiksa minimal kedua belah pihak. Kalau dia kedua belah pihak pasti bisa ada solusi. Tetapi kalau tidak, kayaknya saling baku tuduh. Akhirnya yang wanita, yang pria kawin beberapa orang dan semua tidak hamil. Nah itu yang susah. Mau sampai kapan mau bayar? Akhirnya bayar mas kawin banyak, tapi nggak ada hasil. Akhirnya jadi masalah lagi. Padahal ternyata dia sendiri yang menjadi masalah atau ketidaktahuan. Itu saja sih. Pak Dokter, jadi apa yang Pak Dokter uraikan dari wanita maupun pria itu berarti bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting. Dan sekarang bagaimana cara menjaganya supaya dia tetap baik, normal dan tidak mengalami banyak gangguan misalnya karena untuk reproduksi dan seterusnya. Yang pertama mungkin selama tidak ada faktor struktur organ yang bermasalah adalah pola hidup, artinya higiene atau kebersihan baik pada pria maupun pada wanita. Karena kalau pada wanita misalnya terjadi keputihan atau infeksi yang tidak diobati dan itu terus menerus, jadi infeksi itu bermula dengan vulvitis, kemudian dia naik ke atas jadi vaginitis, naik lagi cervicitis, naik lagi endometritis, itu sudah masuk ke rongga daripada rahim, masuk lagi ke salpingitis, itu ke tuba, masuk lagi ke ovaritis, jadi ke ovarium. Nah kalau itu sampai terjadi sehingga akan terjadi penyumbatan atau saluran tuba tertutup. Dengan sendirinya kalau pas dia kawin, hubungan pun tidak akan ketemu antara sel telur sama sel sperma. Begitu juga pada pria, sama juga sebenarnya higiene. Bukan berarti semua harus dilakukan sunat, bukan. Tetapi pola hidup dan waktu mandi harus dibikin bersih sampai di leher daripada glans penis. Karena di situ sumber infeksi. Karena kita tahu kulit itu setiap hari terkelupas. Termasuk pada vagina wanita itu sampai di daerah serviks bagian luar, ectocervix itu setiap hari terkelupas. Jadi kalau memang dilakukan, misalnya dia sudah pernah berhubungan, setiap mandi harus bikin bersih sampai di dalam. Dengan begitu dia akan jadi bersih. Begitu juga laki-laki. Kalau pada waktu setiap kali mandi dia harus bikin bersih sampai di leher daripada glans penis. Karena di situ epitel akan terkelupas kalau tidak dibikin bersih, apalagi kalau dia tidak melakukan penyunatan misalnya, tapi tidak melakukan pembukaan daripada glans penis itu, tetap itu akan terkumpul di situ dan itu jadi sumber infeksi. Kemudian ya dia harus, kalau pada wanita dia harus mengevaluasi siklusnya teratur atau tidak. Kalau dia tidak teratur harusnya dia harus mencari solusi, mencari pengetahuan atau mencari informasi ke siapa, baik ke tenaga kesehatan, ke tenaga profesional agar supaya dia mendapat pengetahuan yang jelas, supaya dapat jalan keluar yang jelas. Kalau soalnya kadang-kadang ketidaktahuan atau malu bertanya, mencari pengetahuan sendiri secara alamiah dalam balik belakang. Mungkin tanya ke orang tua, sama orang tua juga mungkin tidak semua orang tua sudah mengerti. Akhirnya mungkin ke teman dengan, tetapi salah persepsi, akhirnya malah salah jalan. Apakah ada pemeriksaan rutin yang harus dia lakukan dan itu dilakukan berapa kali? Pemeriksaan apa saja mungkin untuk kesehatan di reproduksinya? Sebenarnya kalau itu diterapkan dengan baik, sebenarnya dari tingkat SMP itu ada yang disebut dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Itu harusnya diajarkan pada semua SMP. Baik untuk pria maupun wanita itu ada, tetapi dengan muatan-muatan pengetahuan yang sederhana dulu. SMA pun demikian. Nah, kalau sudah menikah lain lagi. Nah, permasalahan kalau pada siklusnya teratur dengan jarak haidnya yang normal, kalau siklus haid normal kan 2-5 hari. Kalau di atas 5 hari sebaiknya dia berkonsultasi ke orang yang lebih mengerti. Tetapi kalau dia misalnya di luar siklus dia terjadi perdarahan, harusnya dia mengobat, dia pergi ke tempat untuk mencari pengetahuan atau berobat ke tempat yang orang yang berkompeten. Kemudian kalau dia sering keputihan, itu pun harus cepat diobati, jangan dianggap enteng. Kemudian kalau misalnya dia sering haid, sering nyeri, itu pun harus mencari, soalnya jangan dianggap enteng. Haid yang nyeri itu sebenarnya disebut dysmenorrhea atau nyeri pada waktu haid. Tetapi kalau dia haid yang terus sering menerus nyeri,
itu takutnya terjadi apa yang disebut endometriosis. Endometriosis harusnya darah haid itu keluar melalui vagina. Ini sebagian masuk ke rongga daripada perut. Jadi pada waktu dia haid lagi dia berkembang. Dia berkembang otomatis pada waktu haid terjadi pelepasan prostaglandin, itu dia ada bikin nyeri. Nah kalau di dalam perut darahnya tidak bisa kemana-mana, dia akan menyebar ke dalam rongga perut, terjadi perlekatan kemana-mana. Kalau dia jatuh ke ovarium itu yang disebut jadi kista coklat atau kista endometrioma. Atau kalau dia masuk ke dinding daripada rahim itu yang disebut jadi adenomyosis. Jadi tumor di dalam rahim, tetapi dia akan seperti bakso urat yang mengikat dari otot-otot daripada uterus atau myometrium. Untuk tahu itu ada pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Yang sederhana ya dilakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi. Kalau sampai haidnya misalnya 2 bulan sekali haid, 3 bulan sekali haid, itu dievaluasi, takutnya dia ada PCO, itu pun dia evaluasi dengan pemeriksaan USG. Walaupun dia masih virgin, itu bisa dilakukan USG dari atas, tanpa harus dari bawah. Kalaupun misalnya dia harus di USG dari bawah, kadang-kadang orang berpikir harus melalui vagina atau transvaginal, padahal bukan. Kalau dia masih virgin, bisa dilakukan dengan transrektal, dikasih masuk dari rektal untuk dilihat apakah memang ada perlekatan atau tidak. Ya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Oke, terkait dengan itu Pak Dokter. Jadi menurut Pak Dokter, pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu bisa dimulai dari kapan? Pendidikan kesehatan reproduksi kalau jujurnya harus dari keluarga. Ya? Kalau masuk tingkat pendidikan sekolah mulai dari SMP ada pendidikan kesehatan remaja, SMA ada. Kemudian di lingkungan baik di pengajian atau di PW misalnya, itu pun bisa dilakukan dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi misalnya dalam PW apa atau dalam tingkat pengajian apa, undang orang yang tahu untuk itu akan sangat baik. Karena kesehatan reproduksi bukan berbicara tentang seksual aja, tetapi tentang menjaga alat-alat kesehatan reproduksi, karena tidak semua wanita itu terbuka. Dan tidak semua wanita itu ada apa-apa langsung mencari jalan keluar untuk pengobatan. Kebanyakan karena malu, simpan-simpan setelah badan sudah jatuh, perdarahan di luar kontrol, baunya tidak ketulungan, serta periksa sudah CA. CA pun kalau sudah stadium lanjut tidak ada guna. Ya. Ataupun tiba-tiba sering sakit perut, kok perutnya semakin besar, ternyata dievaluasi kistanya sudah besar, kista permata. Itu karena ketidaktahuan. Tetapi kalau dia misalnya ada sedikit keluhan, dia bisa mencari solusi untuk mencari jalan keluar, nggak masalah, semua bisa aman. Nah, kalau di kita di Papua itu lebih cenderung yaitu tadi ketidaktahuan, itu yang perlu kita tingkatkan supaya jangan sampai misalnya orang sudah berumah tangga sudah 6-7 tahun baru bingung cari solusi bagaimana saya mau punya anak. Padahal sebenarnya normalnya 3 bulan hubungan yang rutin sudah bisa hamil. 30% bisa hamil. 6 bulan saja kira-kira 50% bisa hamil kalau normal. Nah, kalau sudah 1 tahun, harusnya itu yang disebut infertil. Nah, kalau faktor pria, otomatis kita periksa analisa sperma. Kadang bisa aja spermanya bagus, ada, tetapi ternyata kurang. Nah, itu kita harus antisipasi. Kurang apanya? Jumlah daripada atau kualitas? Ya, kualitas dan jumlah daripada spermanya kurang. Yang keluar mungkin waktu ejakulasi benar 2-3 cc. Tetapi kan dari kelenjar prostat. Jadi setiap laki-laki itu kalau ejakulasi sekitar 2 cc sampai 2,5 cc itu dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu ada di bawah batang sakar daripada pria, tetapi itu tidak mengeluarkan sperma. Tetapi sperma itu dikeluarkan oleh testis, dia hanya mengeluarkan 0,1 sampai 0,5 cc, tapi jumlahnya sudah jutaan. Atau kadang-kadang spermanya bagus, jumlahnya banyak, tetapi morfologi atau bentuknya tidak normal. Misalnya ada kepalanya besar, ekornya pendek, atau ekornya tidak ada, atau gerakannya cuma terputar-putar di situ, atau tidak bergerak. Nah, itu harus dievaluasi secara mikroskopis dilihat. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu, saya sperma bagus kok banyak, tapi bukan soal banyak tidaknya, tetapi isinya, kualitasnya sesuai nggak, morfologinya ada atau tidak. Banyak tidak menjaga. Yang sebenarnya kalau mau jujur, 1 sperma yang baik bisa membuahi, sudah selesai, tidak harus dengan jutaan. Tetapi proses daripada waktu terjadi senggama, sperma yang dilepas di dalam vagina, dia akan masuk melalui kanalis cervicalis saja, itu sudah mati jutaan. Dia melewati daripada rongga daripada rahim, itu pun sudah mati jutaan.
Melalui tuba juga demikian, sampai di tuba, di ampula, itu dia akan sel telur itu ditangkap oleh fibria sampai di ampula. Yang ada di sekeliling ini mungkin semua sekitar 2 sampai 5 juta. Padahal waktu dia kasih keluar pertama itu harusnya di atas 20 juta. Berarti sudah sekian 15 juta habis. Tetapi yang membuahi hanya satu, karena prinsipnya dari sperma, satu sudah membuahi dari sel ovum, sel dinding daripada sel ovum atau zona pellucida itu akan jadi keras dan yang lain tidak bisa masuk lagi. Gitu. Makanya prinsip utama satu sperma itu akan membuahi satu sel telur. Tidak ada satu sel telur dibuahi oleh 2 sperma atau satu sperma membuahi 2 sel telur, tidak ada. Satu sel sperma hanya membuahi satu sel telur. Prinsip hidupnya. Kalau yang anak kembar gitu? Kalau anak kembar beda. Anak kembar bisa karena sel telurnya ada 2. Oke. Jadi sperma 2 yang membuahi masing-masing, atau dia mempunyai genetika karena turunan. Jadi satu sel sperma membuahi sel ovum, kemudian terjadi pemberahan. Sel itu akan pemberahan secara jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, yang bagus itu bisa aja kalau dia pembuahan jadi misalnya 1 jadi 2, terus 2 itu yang jadi bisa aja 2 kembar. Tapi kalau misalnya 2 jadi 4, tetapi yang bagus 3 bisa jadi kembar 3. Kalau yang bagus 4 bisa jadi kembar 4. Tergantung daripada kualitas daripada sel telurnya itu. Kalau dia herediter atau genetik, tapi kalau karena didapat, misalnya orang tidak ada keturunan kembar, tapi karena dibikin induksi atau stimulasi dengan obat, sel telur berkembang lebih dari 1. Nah itu bisa jadi kembar walaupun tidak ada keluarga kembar. Iya, Pak Dokter. Terima kasih. Ini kita dapat pengetahuan banyak soal ini. Kita kembali soal kesehatan reproduksi. Kalau situasi khusus kita di Papua, mungkin Pak Dokter punya pengalaman atau bisa melihat bahwa kira-kira di Papua apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gitu untuk ya kan ada banyak, misalnya demografi, akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama untuk wilayah yang remote ya, yang jauh, terus misalnya budaya dan lingkungan atau persepsi masyarakat masih mempengaruhi oleh hal semacam itu. Mungkin yang Pak Dokter lihat seperti apa? Jadi saya kerja di Papua sudah sekitar 30 tahun, sebagai dokter kebidanan sudah sekitar 20 tahun, sebagai dokter fertility, endokrin reproduksi sekitar 12 tahun. Pada umumnya yang datang dengan mengalami suatu infertilitas itu lebih banyak karena infeksi. Artinya setelah ada infeksi akan mempengaruhi ke pihak pria. Mungkin dulu pernah punya anak, tapi setelah kawin baru ternyata nggak ada anak dengan pasangan yang baru. Ternyata periksa sudah azoosperma atau spermanya 0 karena mungkin dulu pernah infeksi tidak diobati dengan benar, terjadi penyumbatan. Atau pada wanita itu bisa terjadi karena sering infeksi, terjadi penyumbatan pada saluran tuba, jadi tidak bisa lagi. Nah, kalau dia masalah struktural, terutama teman-teman wanita dari daerah pegunungan itu kebanyakan yang mengalami apa yang disebut dengan polikistik ovarium. Nah, kalau polikistik ovarium lain lagi. Jadi misalnya dia dengan gambaran hirsutism. Hirsutism biasanya banyak wanita di pegunungan sering tumbuh kumis, jambang, terus jenggot, terus badan kayak laki-lakian, buah dada kecil, siklus haid yang tidak teratur, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan sekali, itu berarti nggak bisa hamil. Kalau salurannya bagus bisa hamil. Jadi kita orang intervensi dengan melakukan apa yang disebut LOD, laparoskopi ovarium drilling, karena dia jauh, kita manipulasi terhadap ovariumnya, dilakukan drilling karena pada orang-orang yang demikian, pada wanita yang demikian terjadi hiperandrogen. Jadi tumbuh rambut itu karena hiperandrogen. Kemudian terjadi estrogen progesteronnya jadi rendah, FSH-nya rendah, makanya folikelnya kecil-kecil. Kalau kita melakukan drilling, otomatis kita melubangi daripada tunika intima atau selaput daripada ovarium, itu nanti akan membuat dia komposisi daripada hormonalnya akan jadi seimbang. Dengan sendirinya dia bisa mengalami suatu proses haid yang normal dan bahkan setelah dia berhubungan bisa hamil alamiah. Dan beberapa banyak pasien kami melakukan itu karena jauh dia tidak harus bolak-balik. Datang-datang sudah hamil mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, datang dok sudah hamil secara alamiah, ya bagus lah. Nah itu bisa dikoreksi karena kalau dipakai obat dia harus bolak-balik minum obat tiap hari dan kita harus bolak-balik. Nah kalau misalnya dia karena organ dia tertutup, tersumbat, cara paling baik untuk solusinya adalah untuk bayi tabung. Nah, kadang-kadang orang berpikir bayi tabung itu sudah wah, padahal sebenarnya bayi tabung itu proses, ada beberapa. Jadi kalau lakukan hubungan secara alamiah, namanya in vivo fertilisasi. Kalau hubungannya di luar in vitro.
Iya. Kalau saluran daripada wanita itu masih terbuka, terus sperma wanita kurang, kita bisa akalin dengan melakukan inseminasi. Itu sudah termasuk di teknik reproduksi berbantu. Jadi sperma daripada suaminya diprosesing, Iya. jadi yang mati, yang artefak, yang apa dikeluarin, terus yang sehat itu diambil, kemudian ditransfer ke pasangannya pada waktu masa ovulasi. Dan itu bisa hamil. Angka keberhasilannya 17%. Tetapi kalau misalnya sel pada wanita itu tertutup, caranya itu tadi mesti in vitro. In vitro artinya sel telurnya kita ambil, kita berikan stimulasi, ambil sel telur, kemudian spermanya diprosesing, diambil, dijadikan di luar dulu, kemudian dimasukkan dalam inkubator 3 sampai 5 hari sambil dievaluasi, kemudian yang bagus ditransfer ke rahim istrinya. Itu namanya in vitro. Tetapi seperti kami di Australia itu ada rumah sakit Katolik itu tidak boleh ada masuk di dalam inkubator. Jadi setelah dia ambil, diprosesing, langsung ditransfer ke dalam rahim wanita itu. Tetapi permasalahannya salurannya harus terbuka. Itu namanya sieve atau sieve atau zigot transplantasi ke dalam tuba. Kalau gift itu gamet yang ditransplantasi. Nah, kalau misalnya itu ada, mungkin masalah keturunan yang di sini kita bisa atur, artinya bisa membuat solusi, karena banyak tidak punya anak, tidak lagi kawin lagi, akhirnya nggak jadi juga. Nah, kalau itu ada di daerah ini akan sangat baik kalau menurut saya. Ya, sekian lama itu memang beberapa pergantian gubernur itu katanya nanti. Ya, terakhir waktu kebetulan teman itu kepala BKKBN, Pak Asto, kami rapat dengan Pemda, kebetulan dia wakil oleh asisten 2, kemudian katanya sesudah PON, ya semoga tahun depan itu ada dan memberikan solusi untuk pasangan-pasangan yang susah punya anak di daerah Papua, khususnya di Jayapura sekitarnya. Kalau dia mampu, tidak masalah, dia mau ke Penang, dia mau ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, silahkan, ke Jakarta, kemana saja bisa. Tapi kalau dia tidak mampu, ya kita pikirkan itu. Ya, kita dengan sendirinya kan harapan orang menikah pasti pertama, satu untuk reproduksi. Kalau dia menikah hanya untuk kebersamaan, dia nggak punya anak, dia tenang-tenang aja. Tapi kalau dia mengharapkan harus punya anak, nah itu solusinya itu tadi, harus ada klinik infertility yang ada di Papua. Kalau untuk laparoskopi, kita sudah menjadi pusat laparoskopi Indonesia Timur, bahkan kita sudah menjadi center pendidikan atau pelatihan untuk laparoskopi, endoskopi ginekologi untuk Indonesia Timur. Karena cuma sampai di Sulawesi yang ada, di Maluku dan NTT, NTB, Papua Barat, Papua itu belum ada. Jadi kita sudah itu pun sudah dari 2017 kita jadi pusat pelatihan laparoskopi. Itu di mana? Di Rumah Sakit Dok 2. Dok 2 ya? Ya, tapi kalau untuk tindakan laparoskopi sudah ada di Dok 2 maupun di Rumah Sakit Martin Inde, maupun ada yang di klinik di swasta. Tetapi kalau misalnya teman-teman dokter mau berlatih, ya kita latihkan situ. Memang syaratnya harus dokter spesialis obstetrik ginekologi. Iya. Iya, terima kasih dok. Ini terakhir barangkali ya, Pak. Yang jadi pertanyaan masyarakat umum itu, misalnya apakah pemeriksaan reproduksi itu mahal atau tidak? Dan kalau mau diperiksa kemana? Sebenarnya harus dilihat dulu keluarnya. Oke. Kalau keluarnya pria, periksa aja analisa sperma. Analisa sperma bisa di lab mana saja yang mempunyai fasilitas untuk analisnya maupun dokter yang membaca. Di kita di Jayapura sudah ada. Sudah banyak di rumah sakit pemerintah juga ada, rumah lab swasta juga ada. Tetapi kalau untuk pemeriksaan untuk pada wanita harus dilihat dulu siklus haidnya teratur atau tidak. Nah, itu ke dokter kebidanan apa saja boleh. Karena dia harus evaluasi, pertama dia melihat karakteristik daripada siklusnya, kemudian perdarahannya, kemudian salurannya terbuka atau tertutup. Saluran terbuka tertutup bisa dilakukan dengan pemeriksaan HSG, itu di lab misalnya, di radiologi, histerosalpingografi, atau dilakukan apa yang disebut ultrasalin salpingografi. Jadi dikasih masuk cairan pakai alat USG, dievaluasi apakah salurannya terbuka atau tidak, atau hidrotubasi. Tetapi akan sangat lebih baik kalau memang dilakukan, supaya dasar daripada
proses untuk infertilitas memang kalau pasangan yang resmi itu harus tahu dulu salurannya terbuka atau tidak, spermanya bagus atau tidak, siklusnya teratur atau tidak. Kalau ada itu baru tindakannya awal adalah diatur supaya senggama terencana dulu. Mungkin prosesnya senggama tidak terencana, artinya satu tugas di luar jauh datang cuma 1-2 hari bikin pergi lagi pas masa subur ya nggak bikin ya nggak jadi. Nah, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah kalau dia satu rumah dalam 1 tahun tidak pernah hamil, hubungan yang teratur, nah itu baru disebut infertil. Tapi kalau dia 3 tahun, tapi 2 tahun suaminya di luar, baru 1 tahun kumpul tapi pergi pulang, nah itu belum seperti itu. Makanya harus dilihat. Ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada pesan-pesan Pak Dokter untuk masyarakat ya terkait dengan reproduksi, apa yang penting? Ya mungkin untuk menindaklanjuti dari pertemuan dengan yang dulu sudah pernah dilakukan baik di hotel yang di 22 itu Swiss Bell itu dengan kepala BKKBN, itu sempat juga dengan Koma, dengan Toga maupun pemerintah ya, baik DPR, eksekutif juga legislatif, yaitu tadi supaya di sini ada sarana prasarana untuk membuat klinik fertility ya, karena kalau untuk SDM kan di sini sudah cukup. Ya artinya untuk orang Papua sendiri sudah ada. Di sini ada dokter Apter ya Patai. Kalau di Papua Barat ada dokter John yang dulu wali kota sini ya. John Kambu di sana. Dengan sendirinya kan sebenarnya kalau proses itu ada akan banyak lagi ahli-ahli baru yang akan muncul. Kemudian yang mungkin belum embriologi kita belum, tetapi embriologi bisa di take over oleh patologi klinik karena mereka juga bekerja di bawah mikroskop ya. Kemudian kalau untuk androlog itu bisa di take over oleh urolog. Kita punya urolog banyak di sini. Jadi otomatis sebenarnya untuk sarana prasarana yang kita perlu, SDM kita sudah siap. Tinggal itu tadi fasilitasnya ya, pasien atau masyarakat yang memerlukan banyak. Nah, tinggal sekarang dari ya kalau untuk swasta syaratnya masalahnya untuk bikin klinik fertility itu harus rumah sakit yang terakreditasi. Ya kita nggak boleh swasta bikin, itu masalahnya. Betul. Nah rumah sakit swasta yang ada mungkin profit, tapi kan secara karakteristik dia nggak mau bikin itu karena di bawah gereja pasti nggak akan setujui atau dia harapan. Jadi mungkin yang bisa ya rumah sakit 22 atau rumah sakit Martin. Pemerintah harus ini ya. Pemerintah harus sokong. Sebenarnya kalau ikut budgetnya sebenarnya tidak terlalu mahal dibanding dengan rujuk pasien dengan begitu. Iya, kasihan. Kalau menurut saya sih tidak ada. Iya. Baik Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya dan pengetahuannya bagi kita semua, untuk publik juga tentang hal mungkin di waktu lain kita akan bincang-bincang lagi tentang topik yang lain sesuai. Ya. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk waktunya bagi kita. Terima kasih.